100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Zero 101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa, di video kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan light novel Mahoka. Dan sekarang kita udah masuk ke pembahasan volume 24 part yang ketiga. So, tanpa banyak basa-basi lagi, sekarang kita akan langsung cus aja ke inti pembahasan dari video volume 24 part yang ketiga ini. Pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 31 Mei tahun 2097, konferensi pers yang telah dijadwalkan oleh pihak FLT akhirnya akan digelar pada hari ini. Para wartawan dari berbagai media, mulai dari media nasional sampai media swasta, telah memenuhi ruang pertemuan semenjak pagi hari. Singkat cerita, pada pukul 10 siang, konferensi pers yang digelar oleh pihak Toru Silver pun resmi dimulai. Pada saat itu, Tatsuya bersama dengan Ushiama Kinji langsung naik ke atas podium. Sebagai bentuk pembukaan, baik Tatsuya maupun Ushiama langsung memulai konferensi dengan memperkenalkan diri mereka kepada seluruh wartawan yang hadir. Tatsuya lalu memperkenalkan diri kepada awak media bahwa dirinya itu menduduki posisi sebagai kepala divisi pengembangan software dari tim Toru Silver. Sedangkan Ushiama, dia juga memperkenalkan diri kepada awak media sebagai kepala divisi pengembangan hardware dari tim Toru Silver. Tatsuya kemudian memberikan klarifikasi kepada para wartawan bahwa Toru Silver itu adalah sebuah nama tim pengembang CAD dari FLT yang terdiri dari dirinya dan juga Ushiama. Jadi di sini Tatsuya menegaskan bahwa Toru Silver itu bukanlah sosok individu atau perseorangan seperti yang selama ini disangkakan oleh publik. Mendengar klarifikasi ini dari Tatsuya, para wartawan pun langsung heboh gitu. Dan mereka mulai menghujani Tatsuya dengan berbagai pertanyaan. Dan salah satu di antara para wartawan ada yang bertanya kepada Tatsuya, kenapa Tatsuya selama ini telah membohongi publik dan tidak mau mengaku sebagai Toru Silver. Nah, di sini Ushiama memutuskan untuk menjawab pertanyaan ini. Dia menjawab bahwa baik Tatsuya maupun pihak FLT sama sekali tidak bermaksud untuk membohongi publik. Dan alasan utama kenapa Tatsuya tidak mengungkapkan identitasnya sebagai sang Silver ke publik itu karena Tatsuya masih di bawah umur. Ushiama menegaskan bahwa baik di Jepang maupun di seluruh dunia, praktik penyembunyian identitas ini sudah menjadi hal yang lumrah, terutama bagi orang-orang dari perusahaan ternama. Dan praktik penyembunyian identitas yang dilakukan oleh pihak FLT ini sama sekali tidak melanggar aturan apapun, karena tujuan utama dari praktik ini hanyalah untuk melindungi privasi Tatsuya yang masih berada di bawah umur. Para wartawan pun akhirnya terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Terus, setelah memberikan klarifikasi terkait seluk-beluk Toru Silver, Tatsuya juga memberikan klarifikasi lagi terkait video yang sedang viral yang digadang-gadang berasal dari salah seorang Seven Sage. Tatsuya menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh si Seven Sage pada video viral tersebut adalah sebuah misinformasi. Karena sekali lagi, Toru Silver itu bukan hanya tentang sosok Shiba Tatsuya aja, melainkan Toru Silver itu adalah sebuah tim. Nah, singkat cerita, setelah memberikan klarifikasi, Tatsuya lalu mengumumkan sebuah pengumuman penting yang mana pengumuman ini akan semakin membuat para wartawan heboh. Tatsuya mengumumkan bahwa dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tim Toru Silver, yang berarti pada hari itu juga Toru Silver resmi dinyatakan bubar. Dan benar aja para wartawan pun langsung pada heboh. Nah, para wartawan nyangka bahwa FLT itu bakalan berhenti total dari kegiatan pengembangan dan produksi CAD, karena tim Toru Silver udah dibubarin gitu. Nah, untuk menghilangkan prasangka ini, Tatsuya kemudian ngejelasin ke para wartawan bahwa FLT akan tetap beroperasi seperti biasa sebagai pengembang dan produsen CAD. Karena FLT masih punya Ushiama yang bisa ngehandle semua urusan tentang per-CAD-an lah di FLT gitu. Nah, sedangkan untuk Tatsuya, dia ngejelasin bahwa dirinya mengundurkan diri dari FLT karena dia memiliki sebuah proyek besar yang sudah sedari dulu Tatsuya kerjakan dan proyek Tatsuya ini sudah masuk ke tahap implementasi. Tatsuya pun mengumumkan bahwa proyek yang dia maksud itu adalah sebuah proyek untuk menghasilkan energi menggunakan reaktor termonuklir. Nah, di konferensi pers ini, Tatsuya menyebut proyeknya ini dengan sebutan proyek Stellar Generator ya. Dan para wartawan pun bisa ngelihat dengan jelas nama Stellar Generator udah terpampang gede-gede di background panggung. Nah, perlu kalian tahu, di sini Tatsuya sengaja memilih nama Stellar Generator sebagai nama proyek.
Dan Tatsuya sengaja tidak menyebutkan nama Escapes di depan media karena Tatsuya nggak mau membuat publik salah paham. Karena kalau Tatsuya sampai make nama Escapes secara publik, kemungkinan besar masyarakat akan berspekulasi bahwa makna Escapes tersebut adalah melarikan diri dari proyek Dione, jadi bakalan salah paham gitu. Dan Tatsuya gak mau spekulasi liar semacam ini timbul di kalangan masyarakat, karena ya ujung-ujungnya akan merugikan Tatsuya juga. Makanya di sini Tatsuya lebih milih untuk ngegunain nama Stellar Generator sebagai nama resmi atau nama formalitas untuk proyeknya ini, ketimbang ngegunain nama Escapes tadi. Nah, dari sini nih, karena Tatsuya udah punya proyek Stellar Generator, yang mana proyek Stellar Generator ini udah nyampe ke tahap implementasi atau tahap pembangunan sarana dan prasarana, Tatsuya secara lantang mengumumkan bahwa dirinya tidak akan bisa memenuhi ajakan Edward Clark untuk berpartisipasi ke dalam proyek Dione. Nah, langsung tuh wartawan tuh pada heboh lagi di sini. Banyak wartawan yang bilang ke Tatsuya bahwa Tatsuya itu cuma cari alasan aja karena dia pengen kabur dari proyek Dione. Tapi Tatsuya sama sekali nggak ngegubris nyinyiran para wartawan itu. Dan singkat cerita, setelah Tatsuya mengumumkan penolakannya terhadap proyek Dione, konferensi pers yang digelar di FLT pun resmi dinyatakan berakhir. Nah, perlu kalian tahu, sebenarnya konferensi pers yang diselenggarain di FLT ini juga disiarkan gitu ya secara langsung atau live di siaran-siaran televisi yang ada di Jepang, bahkan di seluruh dunia. Jadi semua orang gak hanya di Jepang, bahkan di seluruh dunia pun bisa langsung ikut mencermati sekaligus menilai segala statement Tatsuya pada konferensi pers tersebut. Pastinya setiap orang pun bakalan punya opini masing-masing gitu setelah ngedengerin keputusan Tatsuya yang menolak untuk berpartisipasi dalam proyek Dione. Buat orang yang benar-benar paham politik, mereka bakalan ngerasa kagum sama manuver Tatsuya ini karena mereka sepenuhnya tahu bahwa proyek Dione itu adalah proyek yang sangat susah untuk ditolak oleh orang-orang dari Ten Master Clan seperti Tatsuya. Karena kalau sampai Tatsuya menolak, Tatsuya akan diisolasi atau diboikot oleh masyarakat, terutama oleh komunitas penyihir Jepang. Nah, akan tetapi meskipun Tatsuya sudah didesak sedemikian rupa, rupanya Tatsuya masih mampu untuk keluar dari situasi genting tersebut. Malahan Tatsuya itu gak hanya berhasil keluar dari situasi genting, tapi Tatsuya juga bisa ngelawan balik proyek Dione dengan mengumumkan sebuah proyek tandingan yang tak kalah hebat dari proyek Dione, yaitu proyek Escapes atau proyek Stellar Generator. Itu kalau menurut orang-orang yang paham politik, orang-orang yang cerdas. Nah, beda lagi ceritanya kalau buat mayoritas masyarakat yang rata-rata masih pada awam atau bahkan gak ngerti dunia perpolitikan sama sekali. Buat masyarakat awam, penolakan Tatsuya terhadap proyek Dione ini bakalan dianggap sebagai tindakan pengecut karena Tatsuya dianggap udah lari dari tugasnya sebagai perwakilan dari komunitas penyihir. Nah, jadi intinya ya, sebaik apapun rencana Tatsuya, yang namanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat ini udah gak bisa dihindari. Karena ya, udah dari kodratnya gitu, setiap kepala manusia itu pasti isinya beda-beda. Sementara itu di tempat lain, Kudo Minoru yang saat itu sedang beristirahat di kamarnya, rupanya dia juga ikut menonton konferensi pers yang digelar oleh Tatsuya. Di sini, Minoru sangat mengagumi sosok Tatsuya gitu, karena dia melihat Tatsuya sebagai orang yang berpendirian teguh dalam memperjuangkan apa yang ia yakini. Dan Tatsuya sama sekali tidak gentar meskipun dia secara terus-menerus menerima tekanan dan desakan dari segala arah. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Minoru ngerasa sangat iri kepada Tatsuya yang bisa hidup bebas memperjuangkan apa yang ia yakini. Sedangkan Minoru, dia hanya bisa meratapi nasibnya yang bahkan dirinya sendiri pun sama sekali tidak bisa melawan tubuh lemahnya. Minoru percaya bahwa dirinya itu memiliki kecerdasan dan juga kekuatan sihir yang bisa menyaingi Tatsuya. Tentunya ini adalah sebuah fakta dan bukan sekedar overconfidence. Namun, sekali lagi, Minoru sama sekali gak punya kesempatan untuk mengekspresikan kecerdasan dan juga kehebatan sihirnya, karena Minoru memiliki tubuh yang sangat lemah. Dengan dipenuhi perasaan sedih, tanpa disadari, Minoru pun akhirnya terlelap dalam tidurnya. Nah, ketika Minoru tertidur lelap, Minoru tiba-tiba aja bermimpi tentang masa lalu di saat dirinya pertama kali bertemu dengan Tatsuya, Miyuki, dan juga Minami. Mimpi itu benar-benar kerasa nyata banget buat Minoru, seolah-olah dirinya itu benar-benar kembali ke masa lalu. Singkat cerita, mimpi Minoru pun terus berlanjut. Setelah Minoru memimpikan pertemuan pertamanya dengan Tatsuya dan kawan-kawan,
Mimpi itu terus berlanjut sampai ke momen di mana Minoru pergi bertamasya ke Kyoto bersama dengan Tatsuya dan kawan-kawan. Kemudian mimpinya itu berlanjut lagi ke momen di mana Minoru tiba-tiba jatuh sakit, sehingga Minoru dirawat oleh Minami selama seharian penuh. Dan di akhir perjalanan mimpi Minoru memimpikan juga saat-saat di mana dia berinisiatif untuk membantu Tatsuya saat operasi penangkapan Chogongjin. Dan Minoru berhasil membuat Chogongjin terdesak sehingga si Chogongjin ini sampai-sampai memutuskan untuk kabur dari hadapan Minoru. Nah, setelah Minoru berhasil membuat Chogongjin kabur, anehnya Minoru secara tiba-tiba jadi bisa melihat sudut pandang atau point of view milik Chogongjin. Jadi seolah-olah Minoru ini kayak berperan sebagai Chogongjin gitu. Sehingga Minoru pun bisa ngelihat semua kejadian yang dialami Chogongjin secara langsung, bahkan sampai di saat-saat terakhirnya si Chogongjin. Dan kita semua tahu ya bahwa di volume 15, Chogongjin ini memutuskan untuk bunuh diri karena dia sudah tidak bisa lari dari kepungan Tatsuya dan Masaki. Dan sesaat sebelum kematiannya, Chogongjin ini sempat mengucapkan kata-kata terakhir yang menyatakan bahwa dia akan masih terus hidup meskipun tubuhnya sudah mati. Karena saat itu Minoru sedang ada di posisi sudut pandangnya Chogongjin, Minoru pun akhirnya sadar bahwa mimpi yang ia alami itu bukanlah mimpi biasa. Minoru sadar bahwa rentetan mimpi yang sudah dia alami barusan itu semuanya adalah ulah dari hantu Chogongjin yang sedang menggentayangi dirinya. Dan benar aja, mimpi aneh yang dialami Minoru ini semuanya adalah ulah dari hantu Chogongjin yang saat itu benar-benar pengen ngerampas tubuh Minoru untuk dijadikan tubuh barunya. Akan tetapi Minoru gak mau menyerahkan tubuhnya kepada hantu Chogongjin, dan Minoru pun memutuskan untuk menyerang atau melawan si hantu Chogongjin ini dengan sihir interferensi mental di dalam mimpinya. Dan ternyata serangan dari Minoru ini masih efektif gitu meskipun diaktifkan dari dalam mimpi. Dan sihir interferensi mental dari Minoru ini telah berhasil membuat wujud hantu Chogongjin terluka. Nah, meskipun dirinya ini sudah terluka oleh sihir interferensi mental milik Minoru, hantu Chogongjin ini masih tetap kekeh pengen memiliki tubuh Minoru. Nah, dari sini karena hantu Chogongjin ini pantang menyerah banget, Minoru pun mutusin untuk mengaktifkan sihir penanam kesetiaan atau loyalty spell pada tubuh spiritual Chogongjin, yang mana sihir loyalty spell ini pernah digunain oleh klan Kudo untuk mengontrol boneka parasit di volume 13. Dan singkat cerita, setelah sihir penanam kesetiaan ini diaktifkan, hantu Chogongjin pun langsung takluk seketika, dan lambat laun tubuh spiritual dari hantu Chogongjin ini pun diserap oleh tubuh spiritual Minoru. Dan pada saat Minoru berhasil menyerap tubuh spiritual dari hantu Chogongjin, pada saat itu juga Minoru berhasil mendapatkan seluruh ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Chogongjin semasa hidupnya. Dan ketika peristiwa ini terjadi, Minoru masih terlelap dalam tidurnya. Oke, setelah kita melihat aksi kesurupan Minoru, sekarang kita akan kembali lagi ke posisinya Tatsuya ya. Setelah konferensi pers selesai digelar, Tatsuya berencana untuk pergi ke SMA 1 dengan maksud untuk menemui kepala sekolah Momoyama Azuma. Seperti yang kita tahu bahwa di volume 23 kemarin, Momoyama ini udah ngasih Tatsuya waktu itu dan juga kesempatan supaya Tatsuya bisa memikirkan keputusannya terkait proyek Dione. Dan sekarang Tatsuya udah ngebulatin tekadnya bahwa dia tidak bisa mengikuti proyek Dione karena Tatsuya udah punya proyek lain, yaitu proyek Stellar Generator atau proyek Escapes. Singkat cerita, selepas berpamitan dengan para pegawai dari FLT, Tatsuya langsung pergi menuju area parkiran yang terletak di basement FLT. Ketika Tatsuya hendak masuk ke dalam mobil, rupanya Tatsuya sudah ditunggu oleh seorang wanita yang merupakan orang suruhan dari Asosiasi Sihir Cabang Jepang. Wanita ini terlihat sangat kikuk dan Tatsuya benar-benar ngerasa keganggu dengan kehadiran wanita ini. Meskipun ngerasa keganggu, Tatsuya nggak semena-mena langsung mengusir wanita ini dan Tatsuya pun lebih milih untuk menyuruh wanita itu masuk ke dalam mobil dengan maksud agar mereka bisa berbicara sambil berkendara. Singkatnya, alasan kenapa wanita ini ingin menemui Tatsuya adalah karena dia ingin menyampaikan undangan dari pihak Asosiasi Sihir untuk Tatsuya. Rupanya undangan ini berisi tentang permintaan dari Edward Clark yang ingin menemui Tatsuya secara langsung untuk membicarakan soal proyek Dione. Wanita ini kemudian memasang wajah memelas kepada Tatsuya, dan dia mengharapkan kehadiran Tatsuya di gedung Asosiasi Sihir pada esok hari, yaitu hari Sabtu.
Nah, di sini Tatsuya lumayan jengkel ya gitu, karena undangan yang dikirim oleh asosiasi sihir itu terlalu mendadak. Nah, meskipun gitu, Tatsuya nggak bisa gitu aja menolak atau menyepelekan undangan ini, karena orang yang memintanya untuk bertemu itu adalah si Edward Clark sendiri, yang mana Edward Clark ini bisa dikategorikan sebagai perwakilan dari USNA. Oleh karena itu, Tatsuya harus menyikapi undangan ini secara dewasa, dan dia pun berkata bahwa dia siap untuk menemui Edward Clark pada hari Sabtu besok. Nah, si wanita ini pun ngerasa sangat seneng gitu karena udah mendapatkan jawaban positif dari Tatsuya. Dan dia terus-terusan ngucapin terima kasih kepada Tatsuya karena Tatsuya udah rela untuk memenuhi undangan dari asosiasi sihir. Karena Tatsuya udah jengkel ngelihat wanita ini, Tatsuya pun memberhentikan mobilnya di sisi jalan, dan dia pun langsung menendang keluar wanita ini dari mobilnya. Singkat cerita, Tatsuya pun udah sampai di SMA 1, dan saat ini Tatsuya sedang menemui kepala sekolah SMA 1 yaitu Momoyama Azuma. Pada saat itu, Tatsuya langsung memberikan jawabannya kepada Momoyama bahwa dirinya tidak akan bisa mengikuti proyek Dione karena dirinya sudah memiliki proyek lain, yaitu proyek Stellar Generator atau proyek Escapes. Nah, mendengar penolakan ini dari Tatsuya, Momoyama sama sekali tidak terlihat marah dengan keputusan Tatsuya ini. Malahan Momoyama menyemangati Tatsuya untuk terus memperjuangkan apa yang menurut Tatsuya benar. Dan setelah melihat konferensi pers Tatsuya lewat televisi, Momoyama sadar bahwa proyek Stellar Generator milik Tatsuya itu tidak kalah hebat dari proyek Dione, terutama dari segi manfaat untuk para penyihir. Oleh karena itu, Momoyama menghormati keputusan Tatsuya, dan dia berharap agar proyek Stellar Generator milik Tatsuya itu bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, Momoyama juga nambahin bahwa meskipun Tatsuya udah batal untuk ikut proyek Dione, izin absen untuk Tatsuya masih terus berlaku. Jadi Tatsuya masih diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelajaran sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Setelah menemui Momoyama, Tatsuya kemudian memutuskan untuk menemui Miyuki dan juga kawan-kawannya setelah sekian lama. Singkat cerita, Tatsuya pun menemui kawan-kawannya. Kawan-kawan Tatsuya ini semuanya sangat terkesan gitu dengan konferensi pers yang digelar oleh Tatsuya. Dan mereka semuanya mendukung penuh Tatsuya dan berharap agar proyek Escapes Tatsuya ini meraih kesuksesan. Nah, ketika kawan-kawan Tatsuya ini sedang asik-asiknya ngobrolin proyek Escapes, Shizuku yang saat itu juga ada di sana mulai berbicara kepada Tatsuya bahwa dia memiliki sebuah pesan untuk Tatsuya dari ayahnya. Shizuku mengatakan bahwa ayahnya yaitu Kitayama Ushio ingin menemui Tatsuya pada hari Minggu untuk membahas proyek Escapes. Tatsuya pun dengan senang hati menerima undangan dari ayahnya Shizuku itu, dan Tatsuya berencana akan mengunjungi rumah Shizuku bersama Miyuki pada jam 1 siang di hari Minggu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari OBFLT. Semangat bang, lanjutkan. Siap bro. Duh, gede juga ya nominalnya. Ya, makasih banyak bro buat sawerannya. Next ada dari Restu. Semangat bang, semoga bisa rutin upload pembahasan light novel Mahoka. Siap, doain aja moga bisa terus konsisten ya. Dan makasih banyak juga bro buat sawerannya. Dan terakhir ada dari Panggil Saja S. Halo Min, ini saya yang nanya baca novelnya di mana. Sorry baru mampir. Nanti kalau ada rezeki lebih datang lagi ke sini. Ya, saya inget kok. Ya, semoga rezeki Anda dilapangkan lah ya. Dan by the way, makasih banyak juga bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.